Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga Allah masih meringankan langkah kaki kita setelah kita tadi melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan duduk bermujalasah dalam rangka bertalabul ilmi. Maka ini merupakan suatu nikmat yang teramat besar di saat saudara-saudara kita terlalaikan dari belajar, kita masih sempat-sempatnya duduk menggunakan umur kita di dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, tatkala Rasulullah ditanyakan, siapakah manusia yang paling baik, kata para sahabat saat itu, maka jawaban Rasulullah adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jawaban Rasulullah adalah yaitu yang mereka panjang umurnya akan tetapi baik amalannya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa pula kita senantiasa mengulang-ulang pelajaran yang mana pada hakikatnya sebenarnya pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita di masjid yang kita cintai ini adalah tikrar, pengulangan saja. Yang mana insya Allah kajian pada malam yang berbahagia ini adalah kajian tematik, yang insya Allah apabila nanti terdapat mungkin hal yang telah pernah didengar, maka jadikanlah ini sebagai bahan murojaah.
Karena kata para ulama, innamal ilmu bil murajaah. Ya, ilmu itu adalah senantiasa kita lakukan untuk bermurojaah. Ilmu itu hakikatnya adalah dengan senantiasa mengulang-ulang, membuka kembali, mengingat kembali, membaca kembali. Nah, seperti itu hakikat ilmu. Jadi setinggi apapun ilmunya, jika dia merasa cukup dari apa yang dia miliki, pada suatu hari dia akan lupa. Pada suatu hari dia akan tak teringat lagi apa yang pernah dia pelajari dulu. Hatta seorang alim, sampai seorang yang berilmu pun, jika dia tidak memurojaah, sayunsa, dia gangguan dari jalan juga. Rasulullah katakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajarihi qata'aha min adh-dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Rasulullah katakan, aku melihat, kata Rasulullah, seseorang berkeliling di surga disebabkan tatkala dahulu ada pohon di tengah jalan yang mengganggu manusia, lalu ia potong dan dia singkirkan. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Rasulullah melihat seseorang berkeliling di surga, mengelilingi surga ya, karena dia dahulu melakukan suatu amalan yang mana terdapat sebuah pohon di suatu jalan, lalu dia singkirkan. Cita-cita kita adalah ingin masuk ke dalam surga, ya kan jemaah? Insyaallah. Akan tetapi kita di dalam perkara amalan yang sepele kita enggan. Entah itu kulit pisang atau kayu atau batu ataupun hal yang lainnya. Terus bagaimana apabila seseorang melakukan sebuah pesta misalnya sampai mengganggu jalan? Nah, hal ini sebenarnya tidak boleh ya. Karena apabila jalan itu ada dua nggak masalah ya, mungkin bisa agak sedikit ya berbagi gitu. Tapi kalau jalan cuma satu, nah, dan jalan itu jalan utama pula gitu, kalau mutar harus jauh gitu, maka dalam hal ini ketika kita ingin mengadakan suatu acara dan itu di rumah kita tepat di pinggir jalan, mungkin alangkah baiknya ya dipindahkan ke tanah lapang atau yang lebih lapang dari pinggir jalan tersebut, karena kasihan itu adalah jalan yang digunakan oleh umum seperti itu. Yang kita khawatirkan adalah tatkala kita melakukan hal tersebut, orang-orang menyumpah gitu. Ya, ini terjadi. Apanya ada walimah di tengah jalan, di pinggir jalan gini gitu, mengganggu jalan saja. Akhirnya yang tadinya kita melaksanakan suatu acara untuk kebahagiaan mempelai begitu, malah nanti di akhirat menjadi pemberat kita, masuk ke dalam neraka Allah pula. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada terdapat hadis yang lain yang mana juga suatu amalan yang terkadang amalan ini sepele, kita melihatnya mungkin sepele, akan tetapi malah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Kita sering mendengar hadis ini, yaitu hadis seorang wanita penzina. Sebagaimana Rasulullah katakan, bainama kalbun yutifu birkatin qad kada yaqtuluhu al-atash idza ra'athu baghi min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu fi tasqat faghfira laha bi. Yang mana di dalam hadis ini dikatakan, ketika ada seekor anjing yang berputar-putar di keliling sebuah sumur, kehausan dia, hampir-hampir dia mati karena rasa haus tersebut.
Dia tidak bisa mengambil air tersebut yang di dalam sumur. Lalu tiba-tiba seorang wanita melihat apa yang dilakukan oleh anjing tersebut. Lalu wanita tersebut adalah wanita penzina dari Bani Israel. Maka dia pun kasihan terhadap anjing tersebut. Lalu dia turun pun ke dalam sumur. Dia turun ke dalam sumur, kemudian dia melepaskan sepatunya, kemudian diisi air di sepatunya, kemudian dia gigit sepatunya sampai kemudian dia naik ke atas sumur, lalu diberi minum anjing tersebut. Maka karena sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatannya tersebut yang kita melihat juga kelihatannya sepele, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang wanita ini. Ketika melakukan sebuah amalan yang kita menganggap sepele, akan tetapi apabila itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu tatkala dia melakukan hal tersebut, dia hanya mengharap pahala dari Allah, dia hanya mengharap balasan dari Rabb-nya. Maka demi Allah, para ulama mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Perhatikan betapa banyak kita menganggap amalan tersebut kecil, akan tetapi besar karena niatnya. Begitu pula ketika kita melihat sebuah amalan itu rubba amalin kabirin, kita melihat amalan itu besar, berpotensi Allah akan berikan balasan yang lebih, tetapi tusaghiruhu niyah, karena niatnya salah, membuat orang yang melakukan hal tersebut tidak mendapat apa-apa. Maka amalan hati ini juga penting. Tatkala melakukan sesuatu, ikhlaskan karena Allah, bukan mengharap pujian, bukan mengharap balasan, bukan mengharap kata terima kasih. La nuridu jazaa'a wala syukura. Kita tidak mengharap balasan dan kita tidak mengharap rasa terima kasih dari orang lain. Yang kita harap adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Rasulullah katakan, sungguh janganlah kalian memandang hal yang sepele di dalam suatu amalan, di dalam suatu kebaikan, walau engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang ceria. Seberat apapun yang kita dapati, ujian, musibah di dalam hidup ini, tatkala kita bertemu dengan saudara kita, berikan wajah yang ceria, berikan wajah yang tersenyum, sehingga dalam hal ini kita melakukan hal tersebut karena Allah akan berikan balasan kebaikan untuk kita pula. Kita bukan ingin dipuji supaya awet muda ya gitu, atau hal yang lain gitu. Walaupun ketika dia berdoa ya nggak apa-apa juga mendoakan kita, ya kan? Masya Allah bapak awet muda ya, padahal jenggotnya putih ya kan? Nah, maka dalam hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi senyuman yang tulus yang kita berikan kepada saudara kita, kepada orang yang sedang bertemu dengan kita saat itu, menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkadang hal tersebut sepele, ya, padahal bisa jadi amalan tersebut dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, hal ini ya perkara sepele juga. Ya. Jadi tema pada hari ini sebenarnya jangan kita menganggap amalan itu sepele. Ya. Jangan sepelekan amalan itu walau dia itu kecil begitu. Ya. Padahal Allah akan berikan balasan dari apa yang kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW katakan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jauhilah neraka kata Rasulullah, walau dengan sepotong kurma. Ya. Artinya apa? Ini perintah agar kita senantiasa memberikan harta yang kita miliki, rezeki yang kita miliki dari Allah ini, agar kita berikan kepada orang yang membutuhkan, agar kita berikan kepada orang yang membutuhkan harta tersebut, yang mana ini akan menjadi amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, yang dapat menjadi pahala, menjadi tabungan kita kelak di akhirat, seperti api yang dipadamkan oleh air. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, walaupun itu sepotong kurma, jangan kita sepelekan. Bisa jadi amalan tersebut yang kita sangka itu sepele, tetapi malah menjauhkan kita dari neraka Allah. Nah, taib jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula di dalam hadis Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, ada orang masuk neraka gara-gara kemaksiatan yang dianggap sepele olehnya. Ya, orang masuk neraka karena dia menganggap maksiat yang dia lakukan, amalan buruk yang dia lakukan itu sepele. Cuma amalan kecil ini, cuma melihat ini saja. Mungkin seperti itu kali kira-kira. Ya, Rasulullah katakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatha falam tut'imha wa lam tada'ha ta'kulu min khashasil ardh. Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka jahanam, subhanallah, gara-gara seekor kucing yang dia kekang, yang dia ikat sampai mati. Yang mana kucing hewan tersebut, ya, dia mengira ya yang dia lakukan itu sudah benar. Dia menganggap sepele apa yang dia lakukan itu, sehingga dia tidak memberikannya makan, kemudian tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, hingga akhirnya wanita ini menjadi penghuni neraka. Ya, kita lihat memang fenomena saat ini banyak, mungkin saudara kita atau tetangga kita, keluarga kita atau siapa berlomba-lomba memiliki kucing yang cantik itu. Ya. Akan tetapi kita melihat, ya, apabila dia mungkin merawatnya, kemudian dia memberi makanan kepada kucing tersebut, nah ini baik seperti itu. Akan tetapi jika dibiarkan atau dibiarkan dia di rumah, tak dikasih makan, tak diurusin, malah ini menjadi dosa buat kita. Malah ini menjadi sebab masuknya kita ke dalam neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka dalam hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah kita terhadap hewan-hewan peliharaan yang kita miliki, ya, atau itu kucing atau yang lainnya. Ya, mungkin kita beritahukan kepada keluarga kita, jangan lupa dikasih makan. Atau ada kucing yang datang ke rumah kita, kita berikan, ya, barangkali itu menjadi sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah. Subhanallah. Ya.
Kemudian Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis yang lain, bainama rajulin yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mashyatihi idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Lihat, tatkala seorang laki-laki berjalan di dalam balutan sebuah pakaian yang ia merasa kagum pada dirinya, ya, dia merasa kagum terhadap apa yang dia miliki dari pakaian tersebut. Rambut kepalanya tersisir rapi, kemudian dia berjalan berlagak sombong, ya, agak, kalau bahasa bahasa Medannya petentengan gitulah, atau mungkin bahasa Kanton nggak tahu ya. Apa Pak? Itu dia. Nah, petentengan dia, berlagak sombong. Lalu tiba-tiba Allah membenamkannya, maka ia meronta-ronta pada hari kiamat. Subhanallah. Maka dalam hal ini dia tidak menduga bahwasannya kesombongan yang dia gunakan, yang dia lakukan hanya karena memakai baju yang bagus yang dia miliki. Ya, dia berlaku sombong ya. Mungkin ya sombong itu kata Rasulullah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, dia bisa saja karena sebab itu merendahkan orang lain. Bajuku bagus, bajumu. Nah, maka dalam hal ini hanya karena gara-gara kesombongan yang dia gunakan atau yang dia lakukan karena memakai baju yang indah, sampai-sampai dia dibenamkan di dalam neraka Allah, kemudian dia disiksa hari kiamat. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah, dan sungguh seorang hamba tatkala dia berbicara dengan suatu perkataan, dengan satu perkataan yang mengundang kemurkaan Allah, namun dia tidak menganggapnya itu penting, tetapi di sisi Allah membuat dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Ini terkait perkataan. Terkadang ya kita ketika berkata-kata atau berbicara dengan teman-teman kita atau saudara kita atau apa, kita tidak memikirkan ya, ada suatu kalimat yang mungkin membuat hati saudara kita itu tersakiti, sehingga hal tersebut menjerumuskan kita kepada neraka Allah. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita berbicara, hendaklah berbicara dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, maka lebih baik diam. Banyak hadis yang mengatakan terkait hal ini, bahwasannya barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Seperti itu. Maka dalam hal ini, tatkala kita mungkin merasa sulit untuk menjaga lisan kita dari saudara kita, ya, atau menggibah, atau mencela, atau mencaci, atau menyakiti, maka dalam hal ini lebih baik kita diam. Ya, apalagi kalau ibu-ibu ya, ketika berkumpul dengan halakoh para wanita-wanita yang lain, oh itu si fulanah itu, subhanallah. Tapi terkadang bukan hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak juga, ya, ada janda itu, ya, yang mungkin seperti itulah kira-kira, ya, paham lah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita senantiasa melakukan atau berkata-kata, bercakap-cakap, berbicara dengan
kepada saudara kita, kepada teman kita, atau bahkan kepada istri kita, hendaklah menggunakan kata-kata yang baik pula. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan membuat kita terjerumus ke dalam neraka Allah. Kemudian selanjutnya, ya, ada seseorang yang mengucapkan satu statement atau perkataan yang dia itu tidak mengecek atau dia tidak melihat bahwasanya ada hal tersebut yang menyakiti saudaranya. Maka dalam hal ini, ketika itu telah keluar dari lisannya, hendaknya apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah pertama dia minta maaf kepada orang tersebut, ya. Kemudian dia bertaubat. Maka dalam hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, semoga kita senantiasa dapat menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dalam hal-hal yang Allah ridhai. Dalam hal ini, ya, para ustadz-ustadz ataupun para dai yang menyampaikan ini itu bukan hanya sekedar menyampaikan saja, enggak, tetapi kami juga berusaha untuk mengamalkan hal tersebut. Ya, tak ada ustadz-ustadz ataupun manusia mungkin menganggap dirinya bersih dari dosa, enggak. Yang mana dalam hal ini tugas kami hanya menyampaikan dari apa yang Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia dengan hikmah, dengan cara yang lemah lembut, wal mau'izatil hasanah, dan berilah manfaat dan berilah nasihat kepadanya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berdiskusilah dengan dia dengan diskusi yang baik. Atau di dalam ayat yang lain Allah katakan dalam firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, dan tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali perkataan yang menyeru untuk beribadah kepada Allah, menyeru kepada Allah, menyeru agar taat kepada Allah. Maka itu adalah perkataan yang lebih baik. Ya. Maka dalam hal ini, tatkala kita telah belajar seperti ini jamaah, hendaknya kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, berikan pendidikan Nabi kepada mereka. Karena kita telah belajar sunnah Rasulullah, kita telah, ya, menuntut ilmu. Maka suatu saat ilmu yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat kelak. Untuk apa ilmu yang kalian gunakan? Untuk apa umur yang kalian habiskan? Untuk apa harta yang kalian miliki, kemana kalian gunakan? Hal-hal ini akan ditanya nanti pada hari kiamat jamaah. Tatkala kita sedikit tahu mengerti akan ilmu itu tadi, sampaikan kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, istri kita, anak kita. Maka ini pun menjadi amalan untuk kita pula. Karena Rasulullah telah katakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh yang mendoakannya. Ilmu yang bermanfaat ini akan senantiasa mengalir tatkala kita ajarkan kepada orang lain. Baik semua bapak-bapak di sini mungkin telah belajar Quran, belajar tahsin. Tatkala satu huruf kita ajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain, itu akan mengalir walaupun kita tidak ada lagi di dunia ini jemaah. Subhanallah. Ya, umur kita semakin berkurang. Hari demi hari telah kita lewati. Kita tidak tahu amalan apa yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengatakan di dalam perkataannya, ma nadimtu ala syai'in kan nadami ala yawmin gharabati syamsahu. Azan. Kita lanjutkan sedikit. Gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Ibnu Mas'ud mengatakan,
Aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang apabila matahari telah terbenam sementara umurku telah berkurang dan amalku tidak bertambah. Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada sesuatu yang dia sesali tatkala matahari telah terbenam. Dia mengatakan, umurku telah berkurang akan tetapi amalku tidak bertambah. Coba kita mungkin resapi kalimat ini dan kita coba evaluasi diri agar kita dapat memperbaiki amalan kita, memperbaiki ya perbuatan kita, dan kita jangan pernah menyepelekan amalan itu walau amalan tersebut itu kecil. Mungkin demikian, insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Hadza wasallallahu Nabi Muhammad. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terdapat di dalam sebuah hadis, yang mana hadis di sini adalah hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-29, yang mana pada waktu itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar." Sahabat Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surganya Allah dan menjauhkan aku dari nerakanya Allah." Kita lihat jemaah, sebelum kita melanjutkan hadis ini, para sahabat tatkala berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu pertanyaan kecuali pertanyaan tersebut untuk akhirat mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya semangat para sahabat itu tatkala berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Sehingga mereka langsung mengimpi-impikan surga agar mereka masuk ke dalam surga. Luar biasa. Maka dalam hal ini kita juga harus demikian. Yang menjadi tujuan kita di dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin," tentang suatu amalan, yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka. Apa jawaban Rasulullah? Laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau telah bertanya tentang suatu hal perkara yang besar. Karena cita-citanya langsung surga. Maka Rasulullah katakan, engkau telah bertanya suatu perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Dan hal ini akan menjadi mudah tatkala Allah memudahkan dia. Subhanallah. Lalu Rasulullah kabarkan amalan-amalan tersebut. Pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian Rasulullah katakan lagi, wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau tunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjul bait, engkau berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah katakan lagi, ala adruka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Nah, lalu Rasulullah jelaskan lagi, pintu kebaikan diantaranya adalah as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Nah, puasa itu sebagai perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan menghapus segala kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Kemudian dilanjutkan lagi, wassalatul rajuli fi jawfil lail. Amalan selanjutnya adalah salatnya seseorang pada tengah malam, yaitu salat tahajud.
tatkala orang-orang tertidur, ya, mereka melaksanakan sholat qiyamul lail. Lalu Rasulullah membaca sebuah ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah lanjutkan lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa 'amudihi wa zirwati sanamihi. Kemudian maukah aku engkau beri kabar tentang pokok dari perkara itu semua, tiang-tiangnya dan puncaknya? Maka Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah jelaskan lagi, ya, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Maukah engkau aku kabarkan wahai Mu'adz tentang perkara itu semua? Ya, maka Rasulullah katakan, kuffa 'alaika hadza. Jaga ini, jaga lisanmu, kata Rasulullah. Jaga lisanmu, karena bahaya lisan itu dapat memasukkan seseorang dari nerakanya Allah. Jadi tatkala kita melakukan itu semua, ya, amalan soleh tadi, sholat, tidak menyebutkan Allah, zakat dan semuanya, akan tetapi lisan tidak kita jaga, maka dalam hal ini, hal itu dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang berbahagia ini juga, apa saja dosa yang disebabkan karena lisan kita? Ya, pertama berdusta. Ya, pertama berdusta sebagaimana Rasulullah katakan di dalam hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaknya kalian mengucapkan perkataan yang jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan setiap kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Kemudian dilanjutkan hadis ini, wa iyyakumul kadhiba. Dan berhati-hatilah kamu terhadap perkataan dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena perkataan dusta itu akan membawa kepada keburukan, kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan, kejelekan tersebut akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah. Kemudian bahaya yang kedua dari lisan kita ini adalah ghibah. Ghibah, ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Mereka mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu jawaban Rasulullah adalah zikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dari apa yang dia benci. Qila afara'aita in kana fi akhihi ma aqul? Qal in kana fihi ma taqul faqad irtabtah wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Rasulullah ditanya, lalu bagaimana wahai Rasulullah jika hal itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan? Maka jawaban Rasulullah, sungguh engkau telah menggibahinya. Kemudian wa illam yakun fihi faqad bahatta. Akan tetapi jika itu tidak sesuai dengan apa yang engkau katakan, engkau telah memfitnahnya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir adalah berperbuatan namimah, yaitu mengadu domba. Maka dalam hal ini, di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut di kota Madinah atau Mekah. Lalu Rasulullah mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Lalu Rasulullah bersabda,
yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Ya, ketika Rasulullah mendengar dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya, hadis ini keutamaan bagi Rasulullah ya. Jadi jangan mungkin tatkala kita berada di kuburan kita mendengar seperti suara-suara itu. Nah, ini kekhususan bagi Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan mereka berdua sedang disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara yang besar. Padahal sesungguhnya perkara itu sangatlah besar di sisi Allah. Orang yang pertama, kenapa dia diazab? Karena dia tatkala di masa hidupnya tidak pernah mensucikan dirinya dari air kencingnya. Kita menganggap sepele, ya mungkin di waktu kecil atau di waktu muda ya kita pernah sepertinya. Tapi insya Allah setelah kita belajar, ya, dan kita ajarkanlah kepada keluarga kita, ya anak-anak kita khususnya. Nah, kemudian orang yang kedua disiksa karena dia senantiasa mengadu domba, an-namimah. Maka dalam hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita berhati-hati dari bahaya lisan, yang mana bahwasanya lisan ini adalah tempat yang memang senantiasa selalu salah jika kita tidak berhati-hati, tidak bijak di dalam menggunakannya. Ya, apalagi jika kita orang yang pribadi yang senantiasa banyak berbicaranya begitu, maka hati-hati. Ya, terkadang kesalahan yang terulang. Baik, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pemicu ya semangat kita di dalam melakukan amalan-amalan, dan semoga kita tidak menganggap hal-hal yang sepele dari amalan-amalan yang ada di sekitar kita ya yang kita lakukan, karena pada hakikatnya ya insyaallah itu akan menjadi amalan pemberat kita di akhirat kelak. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.